Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muzaki dengan NIM 230170050 dari kelas A2 Kriptografi dan Steganografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi kriptografi menggunakan metode Hillkeeper yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Oke, pada bagian pertama, di bagian HTML, saya menggunakan tag head untuk mendefinisikan judul halaman saya. Kemudian pada bagian link berfungsi untuk memanggil style CSS yang mengatur warna, font, dan tata letak halaman supaya tampilannya lebih menarik. Kemudian di bagian body, saya buat sebuah div utama dengan kelas app sebagai wadah keseluruhan aplikasi. Di dalamnya ada elemen div kelas header yang menempelkan judul dua pilihan mode, yaitu enkripsi dan dekripsi. Bagian ini menggunakan dua radio button yang diubah tampilannya lewat CSS agar terlihat seperti tombol toggle, sehingga kita klik salah satunya mode aplikasi otomatis berubah. Defaultnya berada di mode enkripsi. Berikutnya ada dua area teks yang masing-masing berfungsi untuk plain text dan ciphertext. Ketika mode enkripsi aktif, kita menulis teks di plain text dan hasilnya akan muncul otomatis di ciphertext. Sebaliknya, kalau mode dekripsi aktif, ciphertext menjadi tempat input dan hasil plain text akan muncul di sebelah kiri. Selanjutnya di bawah text area, saya buat 4 input angka kunci matriks 2x2. Keempat input ini membentuk kunci dalam bentuk matriks, matriks 2x2. Kunci ini tidak boleh mengandung angka 0 dan determinannya harus ganjil supaya bisa dihitung inversnya saat proses dekripsi. Tombol dan proses dan pesan. Di bawah kunci ada tombol utama untuk memproses enkripsi atau dekripsi. Tombol ini akan merubah teksnya sesuai mode yang kita pilih. Kalau di mode enkripsi, tombolnya bertuliskan proses enkripsi. Kalau kita ubah dekripsi, teksnya juga ikut berubah. Di sini saya menggunakan logika JavaScript. File ini berisi logika matematika Hillkeeper, validasi kunci, dan interaksi dengan elemen HTML. Fungsi matematika dasar. Pertama, ada fungsi modulus, EGCD, dan inverse modulus. Fungsi modulus digunakan untuk menghisul hasil modulo dengan hasil positif, sedangkan EGCD atau Extended Euclidean Algorithm digunakan untuk mencari GCD dan koefisien, dan inverse modulus digunakan untuk mencari inverse modulo yang diperlukan untuk menghitung matriks inverse. Perhitungan determinan dan inverse matriks. Fungsi determinan 2 menghitung determinan dengan rumus kelas A kali D kurang B kali C. Lalu fungsi inverse matematika 2 menghitung inverse matriks dengan langkah-langkah menghitung determinan, mencari inverse-nya, lalu membentuk matriks adjugate dan mengalihkannya dengan inverse determinan modulus 256. Kalau determinan tidak mempunyai inverse, artinya kunci tidak bisa digunakan. Kemudian saya tambahkan validasi kunci supaya pengguna tidak salah memasukkan kunci. Di sini ada dua pemeriksaan. Pertama, kalau ada elemen 0, program langsung menolak. Kedua, kalau determinannya tidak mempunyai inverse modulus 256, program juga menolak. Pesan peringatannya ditampilkan di bagian bawah tombol. Kemudian ada fungsi enkripsi dan dekripsi. Fungsi ini mengambil dua karakter sekaligus lalu mengalihkannya dengan matriks kunci. Jika panjang teks ganjil, fungsi menambahkan satu karakter kosong di akhir. Hasilnya dikembalikan dalam bentuk teks yang sudah terenkripsi. Interaksi, tombol, dan mode. Jadi saat kita ganti mode dari enkripsi ke dekripsi, tombol akan langsung berubah teksnya, dan teks area yang bisa diinput juga berubah otomatis. Kemudian ada aksi saat tombol ditekan.
Program pertama-tama membuka kunci dan memeriksa validasinya. Kalau mode enkripsi, plaintext akan diproses menggunakan kunci asli dan hasilnya muncul di ciphertext. Kalau mode dekripsi, program menghitung inverse dari matrik kunci dan mengembalikannya teks asli ke ciphertext. Baik, ini adalah hasil aplikasi yang pernah saya buat, aplikasi Zipper saya. Di sini ada plaintext dan ciphertext. Kita ngetes fitur enkripsinya terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya masukkan nama saya sendiri. Kemudian kita pilih kuncinya di bagian sini. Sebagai contoh, saya pilih angka 1. Nah, setelah itu saya klik proses enkripsi dan ciphertext akan muncul di bagian sini. Kemudian saya akan mencoba fitur dari dekripsi. Kita ambil contoh. Kalau kita pilih fitur dekripsi, kita bisa input, cuma bisa input di daerah sini di ciphertext. Di sini tidak akan bisa. Kita ambil contoh, misal saya hapus dulu ini, kemudian saya dekripsi, kemudian saya proses dekripsi, hasilnya mirip seperti plaintext yang saya masukkan tadi. Kemudian saya akan memperlihatkan fitur ketika memasukkan angka 0 akan muncul pesan tidak bisa didekripsi, karena kunci mengandung elemen 0. Baik, sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.